Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana kita menghindari sifat dan sikap sombong. Sesungguhnya sombong adalah figur makhluk yang tercela, yaitu iblis. Iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Maka ini memberikan petunjuk kepada kita agar kita jangan mengikuti jejak-jejak yang salah. Kesombongan juga sering muncul ketika kita lupa kepada Allah, sehingga kita merasa prestasi, keahlian kita, kekayaan kita, karir kita seakan-akan merasa lebih daripada orang lain. Melihat orang lain dan yang ada di bawah kita salah-salahkan mereka. Seakan-akan kita yang sesuai, kita yang pantas, dan kita layak. Ini sesungguhnya karena pertolongan dan pemberian Allah. Berapa banyak orang yang bekerja keras siang dan malam tapi tetap miskin. Dan berapa banyak orang yang berilmu tinggi tetapi hidupnya pas-pasan. Sebaliknya, ilmunya sedikit, hartanya berlimpah. Kerjanya sedikit, hartanya berlimpah. Itu semua adalah haknya Allah. Maka ketika kita dalam posisi yang diberikan kelimpahan harta, hendaklah kita justru mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau kita melihat orang miskin yang rajin ibadah, harusnya kita lebih rajin lagi. Kalau kita melihat orang miskin mau bersedekah, hendaknya kita lebih besar lagi sedekahnya. Kita harus mengambil petunjuk itu, bukan sebaliknya. Inilah yang hendaknya kita lakukan. Wala tamshi fil ardi maroha innaka lan tahriqal arda walan tablughul jibala tula. Al-Isra 37. Allah mengingatkan, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Artinya apapun prestasinya tidak layak untuk disombongkan. Tidak ada alasan kita untuk sombong. Kita tidak bisa menembus bumi, kita tidak bisa setinggi gunung. Ini merupakan satu petunjuk dari Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada keangkuhan walau sebesar biji sawi. Maka kita selalu introspeksi, muhasabah. Jangan sampai ada getaran-getaran hati meremehkan, merendahkan orang lain. Yang ada adalah munculkan jiwa-jiwa kasih sayang kepada orang lain, terutama orang-orang yang lebih lemah dari kita, orang-orang yang lebih susah dari kita. Kita justru muncul. Sebaliknya, menghadapi orang-orang yang memiliki prestasi hebat, kita kagum dan kita mendoakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Ini yang seharusnya muncul. Maka hakikatnya siapakah orang-orang yang sombong? Orang-orang yang sombong hakikatnya adalah orang yang tidak taat beribadah. Dia egois, lebih mementingkan keinginannya, kesenangannya, pikirannya, dan hawa nafsunya. Sa'usrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 149. Artinya Allah Allah akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau melihat. Mereka menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Mereka melihat tanda-tanda ayat-ayat petunjuk-petunjuk Allah, tidak beriman. Peristiwa mulai dari kecil sampai besar, kejadian-kejadian yang dialami, pemandangan-pemandangan dia saksikan bukan memberikan petunjuk kesadaran, malah mereka justru tidak beriman, mengikuti pikiran dan perasaannya. Melihat jalan yang membawa ke petunjuk, mereka pun tidak mau menempuhnya. Untuk bagaimana mengambil pelajaran, mengevaluasinya. Justru sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, malah dia terus kejar. Dia ikuti, dia turuti. Seakan-akan dia bangga untuk menempuh kepuasan-kepuasan hidup di dunia. Yang kedua adalah orang yang memiliki sikap angkuh dan selalu berbangga diri. Yang artinya mereka lupa diri. Merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar.
lebih banyak hartanya, lebih hebat prestasinya, yang seharusnya semua yang dimiliki hendaknya diamalkan, dibagikan. Namun justru mereka menyikapi dengan salah paham. Orang-orang yang dianggap tidak memiliki kemampuan disalah-salahkan. Seakan-akan mereka salah sendiri. Kenapa miskin, kenapa tidak berprestasi, kenapa tidak bekerja keras. Itu sebenarnya logika pembenaran diri. Wala tusail khadlaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman 18. Allah tidak suka melihat orang yang mengusungkan dadanya di depan manusia, seakan-akan dia tidak memerlukan orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Dia pun berlenggang ngakung berjalan seakan-akan dia yang paling hebat dengan kesombongan. Maka Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam kisah peristiwa pada zaman Nabi Musa ada yang bernama Qorun. Inna Qoruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuwahu bila usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Al-Qasas 279 menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Musa ada satu Qorun yang bersikap terhadap orang lain menganiaya, bersikap sombong, bersikap merendahkan karena dia memiliki harta di mana hartanya sangat banyak digambarkan dalam ayat tadi. Kunci-kuncinya saja dipinggul oleh sejumlah orang, mereka tidak kuat. Seakan saking hartanya, banyaknya harta. Maka di antara mereka ada yang menanyakan dan menegur, janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ini artinya kesadaran yang hendaknya dimiliki, jangan ada rasa kebanggaan prestasi. Kita lebih fokus di dalam ibadah kita. Maka jadikan semua yang Allah berikan sebagai ladang ibadah, sebagai jalan ibadah, sebagai semangat ibadah untuk lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini ada di dalam surat Maun 1-3. Jika engkau melihat orang yang mendustakan agama, fadzalika alladzi yad'ul, orang yang menghertak yatim. Seakan-akan orang yatim adalah orang yang tidak memberikan satu gugahan hatinya, disalah-salahkan, dibentak-bentak, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dijadikan suatu alasan untuk menjauhinya. Maka ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Demikian wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Demikian juga terhadap kaum miskin, tidak mau membagi hartanya. Sudah tahu ada mereka yang membutuhkan, seakan-akan dia tidak melihat dan tidak mau mendengar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup matanya, tutup telinganya karena perbuatannya. Maka sesungguhnya di dalam surat Al-Hadid, siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Hakikatnya adalah orang yang bakhil. Siapakah orang yang bakhil? Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Yaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Ini artinya orang-orang yang seharusnya memberikan suri teladan, menghimbau, mengajak kepada rekan-rekan yang kaya, rekan-rekan yang mampu untuk membantu bagaimana untuk menyelamatkan orang-orang yang susah. Tapi justru sebaliknya, malah mengarahkan untuk tidak peduli kepada mereka. Ini adalah orang-orang yang dibenci Allah. Maka ini termasuk orang-orang yang sombong. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yunus 99 menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki tentunya semua beriman. Tapi nyatanya ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang keras hatinya, semuanya memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Maka pandai-pandailah kita menyikapi di dalam berkomunikasi, di dalam bergaul kepada mereka. Jangan kita memaksa mereka supaya mereka jadi orang-orang yang beriman seperti kita. Jangan.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jika kita mau mengajak mereka, maka sikapilah dengan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat simpati, yang membuat tergugah. Ini yang harusnya kita lakukan. Artinya kita harus pandai memahami kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita pandai mengambil hikmah setiap orang yang kita lihat. Bagaimana kita melihat orang yang sukses dan orang-orang yang gagal, semuanya mendatangkan hikmah petunjuk. Kemudian kita mengambil solusi-solusi yang terbaik dengan membuat mereka bangga, yaitu diajak bicara, diajak musyawarah. Kalaupun kita sudah tahu bahwa mereka tidak paham, tidak tahu, kita tidak ada salahnya mengajak musyawarah. Ini artinya mendudukan mereka dalam kebanggaan, dalam penghormatan. Inilah solusi yang terbaik. Dengan musyawarah ini adalah penghormatan kepada mereka. Demikian, mudah-mudahan kita memiliki sifat yang mulia, terhindar dari sifat dan sikap sombong. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.